PA Raja 2 November 1899 menjadi awal mula pergerakan Zending Batak dengan dibentuknya Pardonganon Mission Batak atau PMB. Inilah yang terus bergerak menjadi cikal bakal gerakan Zending HKBP hingga kini memasuki usia 125 tahun. Karena percaya pada Tuhan, nak berbakti dengan Tuhan tua, haji belajar giat kerja. Tidak dapat dipungkiri setelah rapat monumental di Sipirok 7 Oktober 1861 yang kemudian dikenal dengan hari lahirnya HKBP, pergerakan penginjilan misionaris di Tanah Batak terus mengalami perkembangan dan semakin luas. Dengan kesadaran yang digerakkan oleh Roh Kudus, orang Batak turut berdiri dalam usaha penginjilan, diawali dengan gerakan PMB yang diketuai oleh Pendeta Henok Lumban Tobing, seorang pendeta Batak lulusan seminari Pansurnapito, yang dalam perkembangannya banyak dibantu oleh evangelis Batak seperti Sintua Evangelis Petrus Sitorus, Sintua Evangelis Musa Tampu Bolon, dan salah satu yang terkenal yakni Sintua Evangelis Laban Sihaan. Di bawah PMB yang dikenal juga dengan sebutan Kongsi Batak, ada banyak gerakan-gerakan Zendi Batak yang dikerjakan, antara lain mengirim tenaga evangelis di pinggiran Danau Toba dan Samosir. PMB juga membuka misi rintisan ke wilayah Simalungun. Tetapi kemudian Injil terus bertumbuh, bergerak maju, hingga akhirnya kekristenan sudah sampai di Toba Holbung, termasuk Balige sebagai awalnya, justru sekitar tahun 1881 ketika Gustav Pilgrim sudah ditempatkan RMG di sana. Kemudian bergerak maju lagi, bertumbuh lagi sampai di Lagboti dan Sikumpa. Yang menarik adalah sejak awal gerakan ini mandiri secara finansial sebab segala kebutuhan biaya berasal dari ragam persembahan dan pesta Zending yang dilakukan, yang kemudian dilaporkan secara berkala di majalah Immanuel, satu-satunya media yang dimiliki ketika itu. Transparansi keuangan ini menjadi salah satu alasan jemaat giat memberikan persembahan. Bahkan sentralisasi keuangan telah dibicarakan dan direncanakan untuk diterapkan karena dianggap baik meski kemudian baru dapat terlaksana di tahun 2023. Orang-orang Batak Kristen perintisan itu dengan sukacita, dengan sukarela menyumbangkan, mempersembahkan hartanya untuk kas PMB. Terutama itu dalam bentuk natural. Ada yang menyumbangkan padinya, ada yang menyumbangkan hasil panen lainnya, termasuk menyumbangkan ternaknya untuk kas PMB. Semangat dan perkembangannya tidak dapat dihindari kemelut di tubuh PMB yang membuat Pendeta Henok Lumban Tobing mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan ketua PMB kepada Eporus Warnek yang kemudian mengubah nama PMB menjadi Zending Batak. Mungkin pada waktu itu masih dirasakan bahwa memimpin satu-satu organisasi belum bisa sebegitu luas wewenang diberikan kepada pribumi, dalam hal ini Henok Lumban Tobing di PMB. Hal ini nampak dari tanggapan Warnek di kemudian hari. Sekitar tahun 1920-an
ketika Warnek sudah menjadi Eporus, kemudian dia berpikir bahwa pada masa Nommensen, melalui perjalanan PMB itu, Nommensen sangat luas memberikan wewenang kepada pelayan pribumi atau pendeta pribumi, termasuk di PMB. Oleh karena itu, menurut Warnek, itu terlalu dini. Zending Batak terus menunaikan tugas panggilannya. Hingga tahun 1923, Zending Batak mendirikan perkampungan yang dikhususkan untuk orang-orang buta yang saat ini kita kenal dengan Panti Karya Hepata. Sai didongani mahamu, maralohon nasa najat, jala dipargugui, patupahon nasa nadingkan. Amin. Penginjilan juga mulai bergerak ke berbagai daerah di Nusantara, terutama di pulau-pulau terluar di pantai barat Sumatera, antara lain ke daerah Mentawai. Usaha penginjilan ini bahkan sampai menumpahkan darah martir, yakni Guru Manase Simanjuntak dan seorang misionaris RMG bernama August Led. Tapi Zending Batak terus bergerak menginjili di Mentawai hingga 23 Agustus 1953 dipersiapkan menjadi lembaga gereja mandiri yang kemudian menjadi salah satu bukti keberhasilan Zending Batak. Alasannya apa? Tak sampai di situ, Zending Batak yang kemudian berubah menjadi Departemen Zending HKBP sekitar tahun 1970-an, memulai penginjilan ke daerah Sumatera bagian tengah hingga kepada suku Akit di Pulau Rupat dan suku Anak Rawa di Pulau Bengkalis, Riau yang saat ini tetap menjadi wilayah penginjilan Zending HKBP. Tidak terasa, 125 tahun berlalu sejak pertama sekali gerakan Zending oleh Kristen Batak dimulai. Berbagai catatan historis telah terukir dalam usaha penunaian tugas marturia ini. Bersama misionaris RMG hingga berdikari sendiri, para penginjil Batak menyeberang lautan ke pulau-pulau yang belum mengenal Kristus, membawa terang Injil keselamatan dan mengajari tentang pendidikan, kesehatan, dan banyak perubahan yang menyingkap ketertinggalan menuju kemajuan. Periode kepemimpinan HKBP 2020-2024, panggilan itu semakin terasa, ditandai dengan tagline "Kobarkan Zending, Zending bersinar". Pekerjaan-pekerjaan Zending di wilayah Zending HKBP terus dikerjakan dan ditingkatkan dengan diutusnya para pelayan. Bahkan di Pulau Rupat didirikan sebuah stasi misi menjadi pusat pelayan Zending yang holistik. Akan menjadi sejarah baru dalam perayaan jubileum 125 tahun Zending HKBP. 12 misionaris akan diutus HKBP ke Afrika. Pengutusan ini akan menjadi semangat baru bagi HKBP dalam menunaikan visinya, yakni menjadi berkat bagi dunia. Kobarkan Zending! Zending bersinar. Kobarkan Zending!